Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2. Materi yang akan kita bahas pertama kali yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi peristiwa pada teks non-fiksi. Setiap bacaan pasti akan memberikan informasi pada suatu peristiwa. Untuk mengetahui suatu informasi pada suatu peristiwa, maka kita harus mengetahui ide pokok pada teks bacaan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita harus melakukan identifikasi peristiwa yang terjadi di dalamnya dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? 5W yang pertama yaitu what atau apa, who atau siapa, when atau kapan, where atau di mana, dan why atau mengapa. Ditambah 1H yaitu how atau bagaimana. Nah, dengan menggunakan rumus tersebut, kalian pasti akan bisa mengidentifikasikan peristiwa yang terjadi di dalam bacaan. Selanjutnya yaitu mengetahui peristiwa atau tindakan dalam bacaan. Kita dapat mengetahui suatu peristiwa atau tindakan dalam suatu bacaan. Salah satunya yaitu dengan membaca secara intensif. Apa itu membaca secara intensif? Membaca secara intensif yaitu membaca dengan sungguh-sungguh guna mendapatkan informasi dari suatu bacaan tersebut. Kegiatan ini bertujuan agar semua peristiwa dalam bacaan dapat kita ketahui. Selanjutnya, menemukan informasi dengan membaca cepat. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita melakukan cara membaca dengan cepat. Caranya dengan membaca keseluruhan tanpa bersuara. Tujuannya membaca cepat adalah untuk menemukan informasi penting tanpa memakan waktu yang lama. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan untuk menceritakan kembali isi bacaan. Yang pertama, mencatat ide pokok bacaan. Yang kedua, kembangkan pokok bacaan menjadi kalimat sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, buatlah kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Dan yang terakhir, bacalah paragraf tersebut dengan bahasa yang santun. Oke, sekarang adalah muatan yang kedua yaitu PPKN. Materi yang pertama yaitu tentang sikap toleransi atas keragaman jenis budaya. Apa itu toleransi? Ya, toleransi dapat diartikan sebagai sikap menahan diri, berhati lapang, dan selalu memberi orang lain kesempatan untuk berpendapat. Sikap toleransi atas keragaman jenis budaya di lingkungan sekitar antara lain yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu budaya sesuai kesenangannya. Yang ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk dalam bangsa Indonesia. Selanjutnya, contoh-contoh tradisi yang ada di Indonesia. Yang pertama, tradisi tumpengan. Peristiwanya yaitu hari ulang tahun. Seperti kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau kita memperingati hari ulang tahun Min1 Kota Madiun. Nah, maknanya apa? Maknanya bersyukur kepada Tuhan atas usia yang telah diberikan. Yang kedua yaitu tradisi gunungan atau peristiwa pesta grebek Sawal. Maknanya untuk ungkapan rasa syukur setelah kita melampaui puasa 1 bulan penuh. Yang ketiga yaitu bakar gunung api dalam peristiwa menyambut Idul Fitri. Maknanya apa? Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan serta untuk memanjatkan doa bagi pendahulu mereka. Yang keempat yaitu Bina Rundak. Peristiwanya makan nasi jaha.
yaitu maknanya merayakan Lebaran sekaligus mempererat tali silaturahmi. Yang kelima, yaitu tradisi perang topat atau dinamakan perang ketupat. Nah, peristiwa ini bermakna untuk kerukunan umat beragama yang ada di Lombok. Selanjutnya, peran keluarga dalam keanekaragaman sosial budaya. Sikap saling menghargai dan toleransi dalam keragaman sosial budaya dapat diwujudkan dalam kegiatan berikut. Yang pertama, mempelajari seni musik suatu daerah dan mempertunjukkan hasilnya di depan masyarakat luas. Yang kedua, mengikuti festival tari daerah bersama keluarga. Yang ketiga, saling membantu mempersiapkan suatu festival berkaitan dengan budaya daerah. Dan yang keempat, ikut mempromosikan tentang budaya daerah setempat. Yang kelima, menjaga kelestarian budaya yang ada di daerah setempat. Muatan selanjutnya yaitu muatan IPA. Materinya yaitu siklus air dan dampaknya terhadap permukaan yang ada di bumi. Yang pertama yaitu air tanah dan air permukaan. Nah, di bumi ini ada air tanah dan ada air permukaan. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya air. Air di bumi dibagi menjadi dua, yaitu satu air permukaan dan dua air tanah. Apa itu air permukaan dan air tanah? Secara garis besar, air permukaan adalah air yang dapat kita lihat. Dan air tanah adalah air yang tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita manfaatkan di dalam hidup ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Air permukaan yaitu air permukaan merupakan air yang berada di atas permukaan tanah dan biasanya terlihat secara langsung. Nah, macam-macam air permukaan. Yang pertama yaitu air danau. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, air rawa. Dan yang keempat, air laut. Nah, kalian sudah mengerti belum apa artinya air danau, sungai, rawa, dan laut? Kalau belum, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu danau. Apa itu danau? Danau adalah daratan yang cekung dan terisi oleh air. Manfaatnya yaitu untuk usaha perikanan, sebagai tempat rekreasi, menyuplai kebutuhan air, untuk pengairan lahan pertanian, sebagai pembangkit listrik tenaga air, sebagai pengendali banjir. Yang kedua yaitu sungai. Sungai adalah daratan yang lebih rendah dari daerah sekitarnya yang merupakan tempat mengalirnya air dari hulu sampai ke muara. Manfaatnya yaitu sebagai penampung air, untuk PLTA juga, untuk irigasi dan juga transportasi. Kalau zaman dahulu sungai bisa digunakan untuk transportasi. Selanjutnya rawa. Rawa adalah daratan yang rendah dan digenangi oleh air yang umumnya terdapat di daerah daratan rendah atau sepanjang tepi pantai. Yang keempat adalah laut. Laut adalah air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan mengandung garam. Manfaatnya yaitu sebagai tempat hidup untuk berbagai jenis ikan dan hewan laut, sebagai tempat penyimpanan berbagai barang tambang serta kekayaan lain. Laut juga digunakan sebagai jalur transportasi antar pulau bahkan antar negara. Yang kedua, tadi kita sudah bahas air permukaan. Sekarang kita membahas air tanah. Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit. Bagaimana proses terbentuknya pembentukan air tanah? Prosesnya yaitu sebagai berikut ini. Air tanah terbentuk dari air hujan dan air permukaan yang meresap mula-mula ke dalam zona tak jenuh dan kemudian meresap makin dalam hingga mencapai zona jenuh air yang menjadi air tanah. Nah, urutannya seperti itu. Ada air dangkal paling atas, yang kedua ada air gravitasi, kemudian ada air kapiler, dan titik jenuhnya menjadi air tanah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah antara lain 1. Curah hujan, 2. Material batuan, yang ketiga vegetasi, yang keempat tekstur tanah, dan yang kelima adalah topografi. Nah, sekarang apa dampak siklus air bagi kehidupan? Dampaknya yaitu dengan adanya siklus air, persediaan air di bumi tetap terjaga. Akan tetapi jika musim kemarau datang, maka akan berdampak kepada permukaan bumi, antara lain berkurangnya sumber air bersih, tanah tandus dan retak, banyak hewan dan tumbuhan yang mati, dan meningkatkan polusi udara. Sumber air bersih ada 4 macam, yaitu sumber alam, danau, mata air, dan sungai. Yang pertama yaitu sumber air bersih sumber alam. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihannya yaitu yang pertama penghijauan dan penanaman pohon, yang kedua mengurangi penebangan hutan, yang ketiga menanam tumbuhan penyerap air, yang keempat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sumber alam. Sumber air bersih yang kedua yaitu danau. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu tidak membuang sampah dan limbah sembarangan di danau. 2. Jangan jadikan danau sebagai tempat buang air. Yang ketiga, jagalah hutan di sekeliling agar tidak ditebang. Yang keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya danau. Sumber air bersih yang ketiga yaitu mata air. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihannya yaitu penghijauan dan penanaman pohon. Yang kedua, mengurangi penebangan hutan. Yang ketiga, menanam tumbuhan penyerap air di sekitar sumber air. Yang keempat, membersihkan sampah di daerah sumber-sumber air. Yang kelima, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sumber mata air. Dan sumber air bersih yang keempat yaitu sungai. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu melestarikan hutan di hulu sungai, tidak buang air di sungai. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai. Dan yang keempat, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri ke sungai. Muatan selanjutnya yaitu muatan IPS. Materinya yaitu jenis-jenis usaha ekonomi. Jenis-jenis usaha ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ada 4 macam jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ada pertanian, perdagangan, jasa, dan industri. Contoh usaha ekonomi pertanian yaitu pertanian sayuran, kopi, teh, dan lainnya. Yang kedua yaitu jenis usaha perdagangan. Contohnya ada toko kelontong, ada pedagang kaki lima, ada pedagang asongan, dan ada juga pedagang toko kecil. Selanjutnya ada jasa. Contohnya yaitu usaha salon dan usaha tukang cukur. Ada juga jenis usaha ekonomi industri kecil. Contohnya apa? Ada pembuat anyaman, ada mebel, dan ada pembuat keramik. Selanjutnya yaitu jenis usaha yang dikelola kelompok. Ada 4 yaitu yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu perusahaan negara yang merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya di bidang energi listrik dan telekomunikasi. Yang kedua yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yaitu merupakan badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah yang kemudian lazim disebut perusahaan daerah. Tujuan didirikannya perusahaan daerah adalah untuk mengembangkan dan membangun perekonomian di daerah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga yaitu Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS merupakan badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu atau beberapa orang. Yaitu yang pertama ada firma. Firma adalah usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Mereka menjalankan usaha bersama dengan satu nama dan semua anggota bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan didasarkan atas perbandingan modal yang ditanamkan.
Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua yaitu perseroan terbatas atau PT. PT merupakan jenis usaha yang modalnya berasal dari penjualan saham. Saham adalah selembar surat berharga yang mempunyai angka nominal. Pemilik saham disebut persero. Setiap persero bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dibelinya. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Dividen adalah bagian dari laba bersih ke perusahaan dan dibagikan kepada seluruh pemilik saham. Yang ketiga yaitu perseroan komanditer atau CV. CV didirikan oleh beberapa orang tetapi hanya dijalankan oleh sebagian di antara mereka, sehingga dalam CV dikenal istilah anggota aktif dan juga anggota pasif. Anggota aktif bertanggung jawab penuh terhadap CV dan mempertaruhkan seluruh kekayaannya, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab sebatas modal dan ditanamkan dalam CV. Selanjutnya, koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, koperasi merupakan bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi pertama kali didirikan oleh Bapak DRS Muhammad Hatta, sehingga Bapak DRS Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi di Indonesia yang pertama kali. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. 1. Koperasi konsumsi, 2. Koperasi produksi, 3. Koperasi jasa, 4. Koperasi simpan pinjam, dan yang kelima, koperasi serba usaha. Muatan yang terakhir yaitu SPDB dengan materi pola lantai gerak tari. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai terbagi menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Yang pertama, pola garis lurus dikembangkan menjadi pola lantai horizontal, diagonal, lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Yang kedua, bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Selanjutnya, ada penyajian tari akan lebih lengkap dengan iringan. Apa iringan itu? Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada dua jenis iringan tari. Yang pertama yaitu iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, contohnya adalah siulan dan tepuk tangan. Yang kedua adalah iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik, contohnya ada gitar, ada gong, kenong, dan lain-lain, masih banyak lagi. Selanjutnya, macam-macam seni tari di Indonesia. Macam-macam seni tari yang ada di Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi. Dari setiap provinsi, Ibu menyajikan satu macam tari. Coba lihat di sini ya. Yang pertama yaitu ada tari saman dari Aceh. Yang kedua, ada tari tortor dari Sumut. Yang ketiga, ada tari lilin dari Sumatera Barat. Yang keempat, ada tari makyong dari Riau. Yang kelima, ada tari serampang 12 dari Kepulauan Riau. Yang keenam, ada tari sekapur sirih dari Jambi. Selanjutnya, yang ketujuh, ada tari andun dari Bengkulu. Yang kedelapan, ada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Yang ke-9 ada tari sepen dari Bangka Belitung. Ke-10 ada tari sembah dari Lampung. 11 ada tari morak dari Banten. Ke-12 ada tari yapong dari DKI Jakarta. 13 ada tari jaipong dari Jawa Barat. 14 ada tari bedaya dari Yogyakarta. 15 ada tari Bambang Cakil dari Jawa Tengah. 16 ada tari remong dari Jawa Timur. 17 ada tari kecak dari Bali. 18 ada tari porang dari Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, nomor 19 ada tari gandrung dari Nusa Tenggara Timur. 20 ada tari monong dari Kalimantan Barat. 21 ada tari gong dari Kalimantan Timur.
22 ada tari kancet ledo dari Kalimantan Utara. 23 ada tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. 24 ada tari tambun dari Kalimantan Barat. Selanjutnya yang ke-25 ada tari toerang batu dari Sulawesi Barat. 26 ada tari maengket dari Sulawesi Utara. 26 ada tari balumpa dari Sulawesi Tenggara. 28 ada tari kipas pakarena dari Sulawesi Selatan. 29 ada tari slumense dari Sulawesi Tengah. Dan ke-30 ada tari saronde dari Gorontalo. Tari nomor 31 yaitu tari dari Cakalele dari Maluku. 32 ada tari Nahar Ila dari Maluku Utara. 33 ada tari Selamat dari Papua. Dan terakhir nomor 34 yaitu tari Suanggai dari Papua Barat. Demikianlah pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.